Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang pada hari ini memasuki hari yang ke-6 atau hari yang ke-7 dari ibadah Ramadan kita. Kita berharap dan berdoa semoga hari demi hari yang kita habiskan itu berbuah pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga ini menghantarkan kita kepada derajat yang tertinggi yang nanti diidam-idamkan oleh manusia, seluruh manusia di padang mahsyar, yaitu derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita pun berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulnya untuk bisa memberikan syafaat kepada kita di hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema yang dimintakan oleh pengurus untuk kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang tanggung jawab seorang muslim. Tentang bagaimana tanggung jawab dari seorang muslim. Tema ini kalau kita lihat seolah-olah tema ini berisi tuntutan. Tema ini seolah-olah berisi beban. Seorang mukmin itu dibebani sekian banyak perintah, sekian banyak amalan dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kesannya menjadi seorang muslim itu adalah sebuah beban. Padahal kalau kita lihat bahwa tanggung jawab ini muncul karena memang ada konsekuensi. Dan tanggung jawab ini muncul sebagai sebuah keniscayaan dari pernyataan kita sendiri. Dari kesadaran kita sendiri sebenarnya. Kenapa demikian? Ya karena kita seorang muslim. Yang ketika kita menjadi muslim, ketika kita menjadi Islam, kita mengucapkan janji dalam bentuk syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan itu meskipun singkat, dia mengandung konsekuensi. Dan ucapan itu secara sadar kita ucapkan. Tidak kurang sehari semalam 9 kali minimal. Sehari semalam 9 kali minimal kita mengulang-ulang ucapan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam duduk akhir kita atau duduk tasyahud kita. Kita ulang-ulang. 2 kali di salat yang 4 dan 3 dan sekali di salat yang 2 rakaat. Minimal itu. Kalau lah ditambah dengan sholat sunnah-sunnah kita, sholat tarawih kita, sholat duha kita, sholat tahiyatul masjid kita,
bertambah-tambah lagi ucapan itu. Ucapan itu apa sebenarnya? Dia janji, dia sumpah, dia baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya sederhana tapi konsekuensinya besar. Sama dengan ketika, mohon maaf, Bapak dan Ibu, ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di KUA untuk melangsungkan pernikahan dengan pujaan hati kita, yang sekarang menjadi istri kita, menjadi ibu dari anak-anak kita, apa yang kita ucapkan waktu itu? Ketika ayah mertua, orang tua atau ayah dari calon istri kita, yang kemudian menjadi istri kita sekarang, mengulurkan tangan dan kita sambut, apa yang kita ucapkan di situ? Ketika dia ucapkan, saya terima nikah dan segala macamnya, kita jawab apa? Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Hanya kalimat itu konsekuensinya apa? Konsekuensi berikutnya, kalau anak ini sakit, kita yang tanggung jawab. Kita jadi bertanggung jawab untuk memberikan dia nafkah yang tadinya sendiri-sendiri, yang tadinya uang kita sendiri, tapi gara-gara ucapan itu, maka uang kita menjadi kewajiban kepada kita untuk memberikan nafkah dia. Berkewajiban untuk membimbing dia, berkewajiban untuk menjadi imam bagi dia, berkewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak bersama-sama, dan banyak sekali yang lainnya. Dan itu kita ucapkan waktu itu dengan kesadaran, bahkan dengan hati berbunga-bunga. Gak ada Bapak Ibu orang yang menikah tuh hatinya tertekan. Saya nanti dululah menikah, nanti gara-gara nikah saya terbebani. Tidak. Bahkan ketika penghulu pidato terlalu lama, itu kedua mempelai sudah gelisah. Ini lama sekali akad nikahnya. Penghulu ceramah terlalu lama dan seterusnya. Artinya apa? Ucapan singkat yang mengandung konsekuensi seumur hidup. Itu kan ikatan yang Allah katakan misaqon golizo. Ikatan yang sangat kuat, kita ucapkan dengan penuh kesadaran. Dan kita mengerti sekali konsekuensinya, Bapak Ibu sekalian. Tidak jarang yang ketika menikah itu sudah menyiapkan rumah, sudah menyiapkan tempat tinggal, sudah menyiapkan mobil, sudah menyiapkan kamar pengantin yang luar biasa. Sudah ngerti kita konsekuensinya. Itu pernikahan. Jadi yang ingin saya gambarkan, dia dengan kesadaran, dia dengan keinginan kita, dan kita mengerti sekali apa konsekuensinya. Sekarang kita kembalikan kepada posisi kita sebagai seorang muslim. Ucapan syahadat, dia sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi. Saya bersumpah. Bisa juga diartikan saya berbaiat. Bahwa saya tidak menjadikan yang lain sebagai ilah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang saya taati kecuali Allah. Tidak ada yang saya patuhi perintahnya melainkan perintah Allah. Tidak ada yang saya cintai melebihi Allah dan lain sebagainya. Konsekuensi itu secara sadar kita ucapkan, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya kenapa Abu Jahal, kenapa Abu Lahab tidak mau dia bersyahadat. Padahal dia orang Arab. Dia mengerti sekali dan dia fasih berbahasa Arab. Apa sulitnya bagi Abu Jahal dan Abu Lahab dan keroco-keroconya untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah waktu itu? Kenapa dia tidak mau? Jawabannya adalah karena mereka paham konsekuensinya. Karena mereka paham bahwa di balik ucapan yang sederhana itu, dia harus tunduk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus meninggalkan berhala-berhalanya. Dia harus mengabdi kepada Tuhannya Muhammad. Dan lain sebagainya. Dia paham sekali. Makanya dia nggak mau masuk Islam. Di kita sekarang, betapa banyak orang-orang yang begitu mudah mengucapkan syahadat dalam sholat-sholat mereka, tetapi begitu lemah konsekuensi yang
yang dia terapkan dari ucapan syahadat yang tadi saya katakan lebih kurang 9 kali kita ulang sehari semalam dalam sholat wajib kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau bicara tentang tanggung jawab seorang muslim, terlalu luas topik ini. Karena kita harus memereteli lagi, kita harus merinci lagi tanggung jawab seorang muslim kepada Tuhannya, kepada Allah. Tanggung jawab seorang muslim kepada nabinya, tanggung jawab seorang muslim kepada agamanya, tanggung jawab seorang muslim kepada muslim yang lain, tanggung jawab seorang muslim kepada lingkungannya, dan lain sebagainya. Sangat panjang. Tapi bisa kita rangkum dalam sebuah kalimat yang sederhana, yang tadi saya bacakan dalam surat 51, surat Az-Zariyat ayat ke-56. Di mana Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, untuk mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Atau kalau kita mau agak rinci dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Barzah al-Aslami, di mana Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'ala an amrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina tasabuhu wa fima anfaqu wa an jismi fima ablah." Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau mau kita agak rincikan, kira-kira ini. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya tidak akan tergelincir kaki seseorang pada hari kiamat sebelum ditanyakan kepada dia 4 pertanyaan. Akan dimintai pertanggungjawaban kepada dia terhadap 4 buah pertanyaan. Apa keempat pertanyaan itu? Dikatakan usianya, kemana dia habiskan? Umurnya untuk apa dia habiskan? Ini pertanyaan pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, usia kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Usia, umur. Artinya perjalanan waktu kita, bertambahnya usia kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, bahkan dari detik ke detik, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati kepada kita yang sudah di atas 40 tahun. Karena ulama pernah mengatakan, seandainya seseorang sudah berusia 40 tahun, maka tidak ada lagi diterima uzur dia untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, manusia mana yang paling baik?" Kata Rasulullah, "Orang yang paling baik adalah orang yang panjang usianya dan banyak amalnya." Maka oleh karena itu, dalam kita mempertanggungjawabkan usia kita nanti, perbanyaklah amal-amal soleh. Dan carilah di mana amal-amal yang dilipat gandakan pahalanya di saat kita melakukannya tidak terlalu banyak waktu yang kita gunakan. Maka kita carilah amal-amal yang dilipat gandakan pahalanya. Salah satunya adalah ibadah Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian. Inilah momentum kita melipat gandakan usia kita, seolah-olah kita beramal di usia yang sangat panjang. Kenapa? Ada ganjaran pahala yang berlipat ganda. Bahkan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga beribadah di malam itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Dilompatkan usia kita, dipanjangkan usia kita seolah-olah kita berusia 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Maka seorang muslim akan mencari momentum-momentum itu. Momentum-momentum di mana dia cuma beribadah sebentar, tapi ganjarannya seolah-olah dia beribadah berkali-kali lipat. Ini cara efektif memanfaatkan usia. Karena usia kita sepanjang-panjangnya usia kita nggak akan bisa melewati usianya kaum Nabi Nuh atau kaum-kaum terdahulu. Rata-rata usia manusia Indonesia, usia hidup manusia Indonesia sekarang ini 72 tahun rata-rata.
Kalau sekitar 5 tahun yang lalu itu masih 70 tahun. Sekarang karena alat kesehatan sudah canggih segala macam, rata-rata usia manusia Indonesia rata-rata ya. Artinya rata-rata tuh ada yang usianya lebih, ada yang usianya kurang. Itu sekitar 72 tahun. Artinya kalau kita beribadah sejak lahir, sejak keluar dari perut ibu kita beribadah terus tidak tidur-tidur, tidak makan-makan, sampai kita meninggal 72 tahun, masih belum mencukupi di satu malam itu. 83,4 tahun. Ini cara kita mempertanggungjawabkan umur kita. Bukankah ini juga yang kita sampaikan ketika kita membaca doa iftitah di salah satu versi doa iftitah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat ke-162. Kul inna sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah. Artinya bagi kita saat ini Bapak Ibu sekalian, dalam menghabiskan sisa umur kita, coba timbang-timbang waktu yang kita habiskan. Ini lillah atau tidak? Ini karena Allah atau tidak? Dia bernilai ibadah atau tidak? Apapun yang kita kerjakan. Tentu saja tidak dalam konteks maksiat. Ketika kita baca Quran, pastikan apakah baca Quran kita ini karena Allah atau tidak. Ketika kita mencari nafkah, pastikan mencari nafkahnya kita untuk anak istri kita karena Allah atau tidak. Karena Allah yang perintahkan atau tidak. Karena bahagian dari ibadah kita kepada Allah atau tidak. Pastikan itu. Karena kalau tidak, hilang percuma umur kita. Dan nanti ketika diminta pertanggungjawaban, repot kita menjawabnya Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Saya persingkat. Yang kedua, kata Rasulullah, yang juga akan ditanya adalah ilmunya. Untuk apa dia gunakan? Jangan sampai ilmu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk hal-hal yang justru merugikan banyak orang. Ibu-ibu sekalian, dalam sebuah pepatah Arab ada dikatakan madrasatul ula. Pendidikan pertama bagi anak itu adalah pada diri ibunya. Maka jangan mengatakan, oh berarti saya nggak masuk kepada hadis ini, karena saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya bukan dosen, saya bukan pengajar, saya bukan guru, saya bukan pendidik. Tidak. Kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, kita punya kewajiban mengajarkan kepada anak-anak kita. Hadis Rasul mengatakan kepada kita, ajarkan anakmu membaca Quran. Ketika anakmu berusia 7 tahun, suruh mereka sholat. Ketika 10 tahun belum juga sholat, pukul dia. Metode pengajaran ada. Jangan sampai pada taraf yang minimal seperti itu pun tidak kita lakukan. Buat yang pengajar, dosen, pendidik, lebih lagi. Sekarang ini teknologi, ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian, ada namanya teknologi AI namanya. Artificial Intelligence. Yang ini sudah mulai mengancam. Sudah mulai banyak mudaratnya, sudah mulai banyak ruginya. Kenapa? Dengan teknologi AI ini orang bisa menyalahgunakan dengan mudah hal-hal yang dulunya tabu. Ada namanya istilah deepfake namanya. Deepfake itu orang bisa menampilkan video kita sesuai dengan sekehendak hatinya hanya dengan merekam wajah kita. Hanya dengan melihat atau mengambil gambar kita yang terdapat di status media sosial kita atau amanah. Nanti ditampilkan wajah kita, kemudian dia bisa tampilkan video kita seolah-olah hidup dalam kondisi yang sesuai yang dia inginkan. Ini fenomena yang luar biasa. Sehingga kalau dia bisa merekam wajah saya, dia ambil wajah saya dari foto profil saya di Unan misalnya, kemudian dia bisa tampilkan berbentuk video seperti saya dalam keadaan yang dia bisa inginkan. Mohon maaf, dalam keadaan saya tanpa busana, dalam keadaan saya berzina, dan ditampilkan wanita itu dan saya berzina dengan dia, itu bisa dengan teknologi namanya deepfake. Sangat berbahaya. Yang seperti ini masuk ilmu yang disalahgunakan. Ilmu yang kita gunakan seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama.
Yang ketiga, yang akan kita pertanggungjawabkan dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harta kamu. Untuk harta dua langsung pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Ditanya dari mana didapatkan dan kemana disalurkan. Hati-hati dengan harta yang haram. Hati-hati dengan harta yang subhat, yang tidak jelas halal haramnya. Hati-hati bahwa dalam harta kita ada hak anak yatim, ada hak orang lain. Hati-hati dengan itu. Kalau kita yakin dengan zakat profesi, tunaikan zakat profesi setiap bulan. Jangan sampai kita tunda-tunda, karena ketika dia ditunda, dia menjadi barang haram yang menyusup di tengah harta kita. Sempat termakan oleh anggota keluarga kita, dia menjadi daging. Dan sempat menjadi daging, maka daging itu akan menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan harta. Dan juga hati-hati dalam menggunakannya. Jangan sampai harta kita habis untuk hal-hal yang sia-sia saja. Untuk hal-hal yang tidak dalam konteks ibadah. Para sahabat Rasulullah SAW menginginkan memiliki harta yang banyak agar dengan harta itu mereka bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin hamba berbahagia adalah Rasulullah mengatakan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban adalah setelah usia, kemudian harta, kemudian setelah tadi ilmu, kemudian yang terakhir atau yang nomor 4 adalah anggota tubuh. Untuk apa dia gunakan? Wajah yang cantik yang Allah berikan, untuk apa dia gunakan? Bentuk tubuh yang indah, untuk apa dia gunakan? Apakah untuk joget-joget TikTok membuat status dan dinikmati oleh banyak orang dengan memakai pakaian yang ketat dan transparan? Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Mata yang Allah berikan untuk apa akan digunakan? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga nanti akan digunakan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya tutup ceramah subuh yang singkat pada pagi hari ini. Berhati-hatilah kita sebagai seorang muslim, karena setiap amal gerak kita, setiap waktu kita, setiap anggota tubuh kita, setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Tetapi itu bukan tuntutan dari Allah, konsekuensi dari ucapan sadar kita ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berbaiat tidak ada ilah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa aku taati hanya Allah. Yang aku ikuti perintahnya hanyalah Allah. Yang aku ibadahi hanyalah Allah. Konsekuensi itu semua yang tadi kita jabarkan dalam 4 poin sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.